Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. How are you today? I hope all of you in a good condition. I'm so happy to see you again in our English lesson. Sebelum Mistari jelaskan penjelasan materi kita hari ini, Mistari mau tanya dulu, sudah dihafalkan belum kegiatan-kegiatan sehari-hari dengan bahasa Inggris? Oke, semoga sudah semuanya ya. Sari akan review sedikit materi kita hari Kamis yang lalu membuat kalimat. I have a breakfast at 8 o'clock every morning. Lihat waktunya jam 8. I don't have a breakfast at 9 o'clock every morning. Nah, di sini kalimat positifnya dan ini adalah kalimat negatifnya yang tidak dilakukan. Saya sarapan pada jam 8 setiap pagi. I don't have a breakfast at 9 o'clock every morning. Untuk kalimat negatifnya kita gunakan kata don't. Dan kita bedakan jamnya karena makannya jam 8 bukan jam 9. Contoh yang kedua. Randy and his friends watch a cartoon after they do homework. Ini Randy and his friends. Karena subjeknya ada dua, lebih dari satu, maka kalau kita rubah kata gantinya menjadi they. Dan they itu dalam mengungkapkan kalimatnya tetap tidak ada tambahan apapun. Ya, kegiatannya tetap watch a cartoon. Untuk kalimat negatifnya menjadi Randy and his friend don't watch a cartoon before they do homework. Menggunakan kata don't karena kata gantinya adalah they. Contoh yang ketiga, Karim, Tora, Fala, and I play a bite at 4 every evening. Nah, ini juga lebih dari satu. Ada 4 orang. Nah, di sini ada kata I. Nah, kalau ada kata I-nya dalam subjek, maka nanti kalau kita mau ubah, itu kata gantinya adalah we. Berbeda dengan yang kalimat kedua. Kalimat kedua tidak ada kata I-nya. Kalau dirubah, kata ganti jadi they. Kalau Karim, Tora, Falah, and I, jika kita mau rubah menjadi kata ganti adalah we. Untuk kalimat negatifnya, Karim, Tora, Falah, and I don't play a bite at 5 every evening. Sudah dapat memahami cara membuat kalimatnya? Alhamdulillah. Jadi, kesimpulannya untuk subjek Ayu Dewi, kata kerjanya tidak ada tambahan huruf apapun. Kemudian baru kita kasih objek dan tambah keterangan waktu. Keterangan waktu itu apa sih, Miss? Nah, keterangan waktu itu bisa every morning, every evening, every night, every day. Itu kata keterangan waktunya. Dan untuk kalimat negatifnya, setelah subjek Ayu Dewi, kita selipkan kata don't, baru kata kerja, setelah itu objek, baru keterangan waktu. Contoh berikutnya, perhatikan gambar berikut ini. Mrs. C washes the clothes at 5 every morning. Karena yang melakukan kegiatan adalah Mrs. C kalau kita ubah kata gantinya adalah she. Kalau she itu harus ditambahkan s untuk kegiatannya. Jadinya washes. Tadinya asli katanya adalah wash. Karena ada tambahan s jadinya washes. Kenapa washes nggak langsung s? Karena belakangnya s sama h. Jadi tambahannya ada huruf s-nya. Washes dibacanya. Untuk kalimat negatifnya, Mrs. C doesn't wash the clothes at 7 every morning. Nah, untuk kalimat negatifnya, kita tidak menggunakan don't lagi, tapi doesn't.
Nah, setelah kata doesn't, kegiatannya jangan tambahin S lagi. Contoh berikutnya. My father reads a newspaper after he has a breakfast. Ayah saya membaca koran setelah dia sarapan. Nah, lihat pada kata kerja read itu tambahan S-nya. Nggak ada E-nya kayak di atas. Ya, cukup S saja. Dan untuk kalimat negatifnya, my father doesn't read a newspaper before he has a breakfast. Tambahkan kata doesn't setelah subjek, kemudian read-nya kembali ke bentuk asal. Tidak ada S-nya ya. Oke. Alhamdulillah demikian materi kita yang minggu lalu. Sudah dapat paham semuanya? Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke materi kita hari ini. Oh iya, jadi kesimpulannya, subjek he, she, it itu kata kerjanya, verb itu kata kerja, tambahkan S atau ES. Ini ada yang tambahannya S, ada yang tambahannya E sama S ya. Baru setelah itu objek, baru keterangan waktu. Dan untuk kalimat negatifnya, setelah subjek he, she, it, diselipkan kata doesn't, kemudian kata kerja tanpa tambahan apapun, kemudian baru objek. Nah, look and learn. Perhatikan dan pelajari. Ini cara kalian nanti menjawab pertanyaan yang akan saya berikan di akhir nanti ya nak. Lihat gambar pertama, kegiatan dan waktunya. Pertanyaan pertama, what time do you go to school? What time? Jam berapa? Berarti misalnya tanyakan waktunya. Yang tanyakan siapa? You. Kalau ditanyakan you, berarti jawabnya adalah I. I go to school. Waktunya kapan? Lihat di sini. I go to school at 6:30 in the morning. Pertanyaan kedua, what do you do at 6:30 in the morning? Apa yang kamu lakukan pada jam 6:30 di pagi hari? Nah, kalau tadi waktunya, sekarang kegiatannya yang ditanyakan tuh apa? Cara menjawabnya kita bisa sebutkan waktunya dulu. At 6:30, baru kegiatannya apa yang dilakukan? I go to school. Tapi, kalau kamu mau menyebutkan langsung kegiatannya juga boleh. I go to school at 6:30 in the morning. Saya pergi ke sekolah pada jam 6:30 di pagi hari. Bisa kalian pilih mau jawab yang mana. Oke, pertanyaan ketiga, do you go to school at 6:30 in the morning? Nah, ini pertanyaannya nggak pakai kata what lagi, tapi do. Kalau pertanyaannya do, berarti jawabannya adalah yes atau no. Apakah kamu pergi ke sekolah pada jam 6:30 di pagi hari? Karena jawabannya persis dengan waktu yang ditentukan, maka jawabannya adalah yes, I go to school at 6:30 in the morning. Atau ada lagi jawaban singkatnya, yaitu yes, I do. Tapi untuk jawaban singkat ini, Miss Kari nggak gunakan ya nak ya, hanya untuk pengetahuan kalian saja. Pertanyaan berikutnya, do you go to school at 7 o'clock in the morning? Perhatikan jamnya jam 7, sedangkan di sini waktunya jam 6:30. Berarti nggak sama. Kalau tidak sama waktunya, jawabannya adalah no, I don't. Tidak, bukan. Kalau bukan jam 7, sebutkan jam berapa kamu pergi ke sekolah. Gunakan kata sambung but. But I go to school at 6:30 in the morning. Sampai di sini sudah paham? Ya, ini nanti cara menjawabnya nanti ketika kamu menemukan subjek I, you, they, we pada kalimat pertanyaannya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Oke, ini kegiatannya dan ini waktunya. Pertanyaannya, what time does Rafa take a bath? What time? Jam berapa Rafa mandi?
Dari pertanyaannya saja kita sudah dikasih petunjuk. Ada kata does. Nah, berarti kalau ada kata does, jawabannya pun nanti kita harus tambahkan S pada kegiatannya. Berapa? Kita ubah kata gantinya menjadi he. He takes a bath at 7:45 in the morning. Lihat waktunya di sini. Pertanyaan kedua, what does Rafa do at 7:45 in the morning? Nah, ini kegiatannya, apa yang dilakukan oleh Rafa. Kita bisa sebutkan jamnya dulu, baru kegiatannya. At 7:45 in the morning, he takes a bath. Atau kalau mau kegiatannya langsung pun bisa ya. He takes a bath. Jamnya di belakang. At 7:45 in the morning. Jangan sampai kegiatannya lupa ditulis ya nak ya, karena sudah ada jamnya, udah panjang, kegiatannya sudah ditulis, itu belum dijawab namanya ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Does Rafa take a bath at 7:45 in the morning? Nah, ini ada kata does, bukan what lagi, berarti artinya apakah? Apakah Rafa mandi pada jam 8:15 di pagi hari? Sesuai nggak waktunya dengan yang diberikan? Sesuai. Berarti jawabannya adalah yes, he takes a bath at 7:45 in the morning. Atau jawaban singkatnya ada lagi, yaitu yes, he does. Oke, mohon maaf lagi untuk jawaban singkat ini nggak usah dipakai dulu ya nak ya. Ini hanya untuk pengetahuan kalian. Oke, yang keempat, pertanyaan keempat. Does Rafa take a bath at 8 o'clock in the morning? Lihat waktunya. Waktunya jam 8. Sedangkan di kegiatan di sini yang disebutkan jam 7:45. Berarti sama nggak waktunya? Tidak. Kalau waktunya tidak sama, jawabannya adalah no. Ya, no he doesn't. Tidak, kan. Kalau bukan jam 8, lalu jam berapa dia mandinya? Sebutkan. Gunakan kata but ya. But he takes a bath at 8 o'clock in the morning. But he takes a bath at 7:45 in the morning. Ini kurang 7:45-nya ya nak ya. That's all our lesson for today. Semoga penjelasan yang bisa diberikan dapat dipahami dengan baik. Kerjakan tugasnya dan langsung kirimkan tugas yang akan diterbitkan. Begitu kalian selesai mengerjakannya. See you again next week. Thanks for watching me. Goodbye. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.